Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa bersama saya Rosida Oci di podcast serba-serbi PKL Kelas Digital Marketing Malang. Oke ya, kali ini saya kedatangan salah satu siswa PKL saya lagi. Dan siswa saya ini termasuk unik kalau menurut saya ya, karena dia yang selama ini termasuk secara fisiklinya dia itu tinggi di antara teman-teman yang lain. Tapi dia bukan seorang atlet basket. Oke ya, untuk menyingkat waktu akan saya panggil Muhammad Naufal Cahya. Gimana kabarnya, Val? Baik, Bu. Baik ya. Oke. Jadi pertama-tama saya ingin kamu memperkenalkan diri nih ke teman-teman online semua, biar nantinya mereka mungkin yang belum pernah kenal kamu, belum pernah ketemu sama kamu, biar jadinya nanti kenal. Oke, silakan memperkenalkan diri, Val. Halo semuanya, nama saya Muhammad Naufal Cahya, biasa dipanggil Naufal. Itu aja? Iya, Bu. Oke. Cukup panjang ya ternyata namanya. Iya, lumayan panjang. Boleh tahu nggak kenapa namanya sepanjang itu? Karena saya dulu ini loh, Bu, kayak cahaya gitu, Bu. Lahirnya di bulan Ramadan gitu, Bu, katanya, Bu. Oh, oke. Jadi atas karena alasan itu orang tua memberi nama cukup panjang. Iya, ya? Bu. Kerepotan nggak semisal kamu lagi menghadapi ujian di sekolah harus menulis nama sepanjang itu? Biasanya kan kalau kita menulis nama di kertas ujian yang itu kan LJK biasanya terbatas itu, ya. Bu. Terus pernah mengalami kendala karena namanya Sulit, terlalu Bu, panjang Bu. akhirnya? Nyarinya yang pas LJK dibunder-bunder itu loh, Bu. Terus akhirnya gimana pada saat itu? Lama, Bu, jadinya, Bu. Oh, oke. Noval ya. Oke, Val, saya pengen tahu juga kamu sebenarnya aslinya dari mana ini? Saya sebenarnya aslinya ini loh, Bu, di Malang. Cuman saya dulu lahirnya di tempat nenek, Bu, di Palembang sana, Bu. Wah, jauh sekali ya. Iya, Oke. Berarti udah berbatasan dengan orang-orang Sumatera ya? Oke, bisa berbahasa Padang? Nggak bisa, Bu. Oh, saya kamu dipanggilnya itu Uda ya? Uda Noval gitu ya? Karena udah lama tinggal di Jawa, jadinya dipanggilnya Mas gitu ya? Atau siapa lagi biasanya? Selain Mas, kakak? Nggak, biasanya Mas, Bu. Oh, oke. Hanya Kirana mungkin yang mau manggil kakak Noval gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, jadi ya Noval ini dia jago banget untuk konten editing, terutama di desain ya, baik itu desain foto ataupun desain yang lainnya. Jadi dia dominan di situ. Oke. Val, saya juga pengen tahu nih, penasaran banget kenapa kamu tiba-tiba masuk PKL di tempat saya. Coba ceritain nih. Saya dulu kan pertamanya gini, Bu, daftar PKL gitu loh, Bu, di Jogja, Bu. Oke. Udah tes. Nah, saya tes tuh keterima gitu loh, Bu. Cuman kan saya kan PKL-nya kan mulainya dari Juni, Bu. Betul. Orang yang mintanya Maret, Bu. Oke, akhirnya sama sekolah nggak di ACC gitu loh, Bu. Alasannya sekolah nggak mengizinkan itu kenapa, Masih ada ujian gitu, Bu, ujian kenaikan tingkat dari sekolah. Terus kemudian kamu nggak mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak yang di sana? Maksudnya mungkin aja mereka nanti mau nunggu nih selama waktu 2 bulan itu tadi. Katanya gini, Bu, orangnya butuhnya dari Maret itu, Bu. Oh, kan ada kayak project gitu, Bu, dari Maretnya. Akhirnya karena waktunya yang nggak sama. Iya, Bu, akhirnya harus cari lagi. Iya, Bu. Oke, terus? Cari di Instagram, si Trevinnya dapat di sini, Bu. Oke. Kayaknya tempatnya asik gitu loh, Bu. Oke, terus? Di sini, Bu. Oke. Sama Trevin berarti udah lama kenalnya ya? Dari kelas 11 itu, Bu, kenal Trevin, Bu. Oke, dari kelas 11 sudah kenal Trevin. Oke, saya pengen tahu juga nih, Val. Kamu sendiri itu kan dominan ya, maksudnya untuk skillmu di desain. Dari dulu emang hobinya itu mendesain, atau memang karena otodidak aja kamu memang pengen belajar, meskipun mungkin nggak ada hobi untuk desain ya, kayak gitu? Sebenarnya saya ini loh, Bu, bisa desain tuh gara-gara kepaksa. Dulu kan buat YouTube gitu, Bu. Oke. Nah, buat thumbnail YouTube, kayak gitu-gitu loh, Bu, kan. Untuk YouTube-nya sendiri punya siapa? Punya saya sendiri, Bu. Boleh disebutkan apa namanya, kali aja nanti teman-teman mau mensubscribe channel kamu. Namanya Ipin The Explorer, Bu. Oke, diulang lagi. Ipin The Explorer. Oke, teman-teman online semuanya silakan di-subscribe ya jika memang kalian nantinya pengen tahu tentang sosok Noval lebih deket nih, kayak gitu ya. Yang nggak boleh itu kalau semisal nanti minta nomor HP-nya dan berkenalan di belakang layar. Bercanda. Oke ya. Terus di konten-konten yang kamu bikin itu seputar apa aja nih video kontennya? Isinya kayak seputar game-game gitu, Bu. Saya main GTA online itu loh, Bu. Oke, terus? Saya buat streaming. Kadang juga ada konten-kontennya gitu loh, Bu. Sudah cukup banyak berarti? Lumayan. Subscribernya? Subscribernya masih 600-an, Bu.
Sekarang sudah nyampe berapa? 600 masih 600 Bu. Oh, sudah ada berapa jam tayang dari totalnya? Jam tayang 1.500 atau berapa gitu. Oh, berarti masih belum bisa dikategorikan untuk monetizing ya? Iya, belum. Karena masih belum mencapai limitnya di angka 4.000 jam tayang teman-teman. Jadi kalau teman-teman nantinya sudah mempunyai salah satu channel account ya di YouTube ya, dan ingin kemudian nantinya dapat monetisasinya dari sana, itu sekarang aturan yang barunya dari yang awalnya 1.000 jam tayang, sekarang sudah harus 4.000 jam tayang. Jadi silakan nantinya bisa untuk selalu untuk dioptimasi agar nantinya viewer itu kalau sudah cocok dengan videonya pasti mereka juga akan meng-subscribe itu ya. Tipsnya di situ. Oke, terus apa lagi selain itu Val? Berarti selain desain, aslinya kamu sebenarnya juga bisa untuk editing video. Dikit-dikit Bu sebenarnya Bu, kayak cuman ngekat-ngekat, ngasih-ngasih. Pakai kayak... apa biasanya aplikasinya? Saya dulu pakai Filmora itu Bu. Terus? Filmora aja Bu. Udah itu aja? Kan gampang itu buat ngekat-ngekatnya gitu. Terus setelah itu pernah ngebikin yang seri-seri kayak konten-konten sinematik ataupun mungkin yang selain sinematik misalnya? Enggak Bu, saya cuman konten sama live streaming aja Bu. Live streaming doang? Yeah. Oke. Aslinya berarti ada bakat-bakat tersembunyi untuk bisa jadi host ya dia ya? Cuma mungkin karena malu-malu aja mungkin ya? Oke, nanti bisa kita coba kalau gitu. Oke Val, selain itu apa lagi? Hobi kamu selain ngedesain terus kemudian juga jadi host di live streamingnya YouTube, ada lagi selain itu mungkin yang kamu bisa tapi selama ini memilih untuk dipendam sendiri? Nggak ada sih Bu. Hah? Nggak ada Bu. Nggak ada? Iya Bu. Yakin benar nggak ada? Yakin dulu. Oke. Di sekolah sendiri pernah dikasih tahu atau pernah belajar apa saja nih selain memang sebelumnya kamu nggak pernah dapat ilmunya dari sekolah tapi kamu sudah bisa itu gitu? Ini Bu, belajar routing itu Bu di sekolah Bu. Oke, terus apa lagi selain itu? Sama saya kan dulu kan ikut kayak apa namanya Bu? Suborgan gitu loh Bu, ikut memo Bu. Oke, terus? Jadi kan di memo diajarin kayak ngepost gitu loh Bu, ngedit. Terus? Tapi waktu pandemi jadi kan kayak online gitu loh Bu. Jadi pelajaran dapat cuma sedikit itu, tapi ada Bu, lumayan. Tapi kamu ngerasa nggak ketika pandemik itu sendiri kalian nggak bisa bersekolah secara tatap muka itu ada beban tersendiri nggak ke kamunya? Atau kamu memang lebih seneng kalau misalnya harus WFH? Sebenarnya ini Bu, ada senengnya ada enggaknya Bu. Senengnya kenapa? Nggak senengnya kenapa? Senengnya kayak kalau kelas pagi itu nggak usah bangun pagi-pagi gitu loh Bu. Wah, ini nih. Terus jangan ditiru ya guys ya. Jangan ditiru, cukup kalian tiru sisi positifnya Noval. Untuk negatifnya jangan ditiru. Oke, terus? Kayak kalau sarapan bisa sambil kelas gitu, bangun tidur langsung bisa kelas gitu. Oke, terus? Atasannya kan bisa kayak gini, terus bawahnya celana pendek itu bisa. Oh, ya. Lalu apa lagi? Kesenangannya itu aja Bu. Itu aja? Iya. Oke. Terus dengan tatap muka sendiri itu apa yang kamu rasain gitu? Apa kamu ngerasa kalau misalnya harus tatap muka itu bisa bertemu dengan kawan-kawanmu di sekolah kayak gitu? Bertemu dengan guru-guru atau mungkin yang lainnya? Atau mungkin jatah uang jajan itu kalau misalnya kita masuk sekolah kan pasti nggak dikurangin ya sama orang tua ya? Apa juga itu salah satunya atau apa gitu? Kalau tatap muka lebih seru gitu Bu, tahu lebih kenal orangnya lebih dekat gitu loh Bu. Kayak online kan kerasa kayak jauh gitu loh Bu. Kenal orangnya. Sama uang saku nggak dipotong gitu Bu karena tatap muka itu. Siap. Berarti nantinya setelah PKL pun kalaupun harus tatap muka berarti udah ready ya? Iya ready Bu. Ready to go gitu ya? Oke Val, jadi gini ya teman-teman online semuanya. Ini memang jadi PR kita bersama ya, terutama untuk para pemilik industri, dimana kalau misalnya teman-teman Dudika mempunyai siswa dan siswi binaan yang memang PKL di tempat kitanya sendiri yang memang harus bisa eksplorasi ke mereka, karena PR setelah mereka terlalu lama WFH ya, menjalani sekolah lewat online atau daring, itu memang tidak serta-merta membuat mereka itu banyak jadi manusia yang langsung pintar juga enggak kayak gitu. Tetapi memang terkadang kita yang harus bisa mengarahkan. Karena apa? Karena sejatinya nggak ada manusia yang dilahirkan itu dengan bodoh, itu nggak ada. Tapi adanya manusia yang memang mau atau tidak mau untuk belajar kayak gitu. Karena segala sesuatunya kalau semisal kita mau untuk mempelajari itu pasti jadinya akan bisa ya. Itu. Saya sendiri pun sebagai hampir 2 tahun ya memegang pengelolaan siswa PKL ini, saya merasakan benar. Jadi tantangannya itu di awal mungkin siswa PKL masuk itu memang nggak langsung saya bisa lihat mereka ini skillnya di mana atau apa. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya menemukan polanya. Oh ternyata memang seperti ini harusnya. Baru kemudian nanti mereka bisa untuk mengeksplorasi itu kayak gitu. Oke Val, saya juga pengen tahu nih. Selama hampir ini ya, udah berjalan sekitar 3 bulan ya berarti di sini. Iya.
Oke, ilmu apa saja yang sudah pernah kamu pelajari selama di sini? Saya lebih kayak nge-explore desain lebih dalam gitu loh Bu. Oke. Di sini Bu, saya kan megang kayak ngedit foto di IG, Batu KM, di Lamajang, sama yang di warung itu. Betul, terus? Jadi saya kan lebih kayak mendalami gitu loh Bu. Oke. Jika kamu semisal nanti dikasih tantangan lainnya, misalnya jadi video editor gitu, kamu mau apa enggak? Saya usahakan sih Bu kalau itu. Oke. Sesekali mungkin mau live streaming? Bisa atau enggak? Ini sengaja harus saya tanyakan ya, karena Noval ini tipikal siswa saya yang kadang itu, Val, live ya, malu saya Bu. Nah, kalau udah kayak gini kan teman-teman online bisa lihat sendiri ya, bahwa sebenarnya dia punya kemampuan lebih gitu ya. Jadi saya pengen tahu nih jadinya, biar mungkin nggak single host, cowoknya itu hanya Trevin kayak gitu, atau mungkin siapa teman-teman yang lain kayak gitu. Terus apa lagi, Val? Itu aja? Itu aja Bu. Oke. Yang bikin saya selalu bertanya-tanya, dari keluarga besarmu itu memang keturunannya secara fisikly ya, itu memang tinggi-tinggi ya? Iya Bu, dari ayah saya tinggi-tinggi gitu. Nggak ada yang berniat untuk jadi atlet? Enggak Bu, saya olahraga tapi lumayan Bu, saya Bu. Suka apa olahraganya paling disukai? Kadang bulu tangkis itu Bu. Terus apa lagi? Tapi nggak terlalu rajin gitu loh Bu. Kayak basket kamu juga suka? Saya kurang suka kalau basket Bu. Oh oke. Kalau dari tinggi badan sebenarnya cocok nih Noval jadi atlet basket ya, karena berapa tinggi badanmu? 175 lebih gitu Bu. Sekarang? Iya Bu. Oh ini baru usia berapa? Saya masih 16 tahun ini. Oke, 16 tahun. Dia masih kurang lebih sekitar 10 tahun itu dia pasti akan nambah tinggi badan lagi. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi kalau nanti saya ketemu lagi Noval misalnya, entah itu 1 tahun atau 2 tahun lagi, tingginya pasti akan nambah lagi. Kayak gitu. Oke, Val. Harapan kamu setelah nanti, saat ini kan kamu sudah kelas 12 ya? Yeah. Oke. Tinggal menghitung beberapa bulan lagi kamu akan lulus. Biasanya kalau sudah menempuh PKL di sini, udah persiapan mau ujian di sekolah, ya apalagi kalau anak SMK itu ada yang namanya ujian praktek dan sebagainya kayak gitu ya. Harapan kamu setelah lulus, apa yang pengen kamu lakukan? Saya habis lulus mau ngelanjut kuliah berencana Bu. Oke, di mana dan ngambil jurusan apa? Saya rencana ini Bu mau nyoba elektro di Brawijaya Bu. Di Brawijaya, kenapa kamu nggak memilih ITS? Nyoba, kan dekat rumah Bu di Brawijaya. Oh, ternyata dia anak mama guys. Oke. Lalu apa lagi? Udah. Kenapa alasannya elektro itu apa? Kamu kan selama ini kalau saya lihat ya dari profil kamu sendiri kan sukanya awalnya suka desain. Kok tiba-tiba memilih elektro itu kenapa? Kayak seru gitu Bu, kayak misalnya ini hasil rumah listrik gitu loh Bu. Oke. Kakak kamu sendiri sekarang kuliah di mana? Kuliah di UGM Bu. Ngambil ilmu komputer nggak salah Bu. Ilmu komputer, berarti bertolak belakang ya nanti ya. Meskipun sama-sama tekniknya ya. Oke, nggak apa-apa. Apapun itu nanti yang menjadi pilihanmu, saya sebagai guru pembimbingmu itu pasti akan bangga ya. Apapun nanti profesi yang kalian jalani, 100% saya akan mendukung, bahkan 1000% gitu ya. Asalkan apa yang kamu lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan pastinya bisa membuat orang tua kalian bangga guys tentunya. Oke ya. Satu lagi Van, yang terakhir sebelum podcast ini berakhir ya. Apa yang kamu ketahui tentang saya? Maksudnya kesan kamu selama kamu mengenal saya, kamu saya didik dan sebagainya. Silakan disampaikan. Jujur ya. Iya Bu, kesannya Bu Haji itu kayak gini loh Bu, kayak misalnya kerjaan gitu kan ngasih kayak porsinya gitu loh misalnya Bu. Misalnya saya bisanya segini. Tapi harusnya itu bisa lebih lagi gitu loh Bu. Cuman saya belum bisa ngekspor lebih gitu Bu. Boci kayak nyuruh saya tuh lebih kayak dibus kayak kamu bisa. Tapi memang saya bisa itu Bu. Ya terus? Udah itu aja? Iya Bu. Oke, ya itu memang terkadang kalau kita nggak memaksa diri kita keluar dari zona nyaman, akhirnya kita terkungkung merasa hanya bisanya di 100 meter persegi ya. Nah, sedangkan tantangan ke depan itu kan bukan mundur ya, tapi semakin menantang kita ke depannya. Ya. Jadi setidaknya nanti harapan saya ketika kamu memang harus bereksplorasi, entah itu kan nanti ketika sudah kuliah di Brawijaya, semisal kamu lolos nanti, itu nantinya kamu sudah siap dengan yang namanya persaingan antar teman-teman yang berasal dari seluruh kota yang ada di Indonesia. Itu yang saya harapkan ya. Karena sekali lagi generasi sekarang itu jangan sampai terlena ya guys ya, jangan sampai terlena. Karena apapun yang nantinya kalian lakukan kalau terlalu terlena akan ketinggalan kompetisinya dengan yang lain. Jadi mending dipersiapkan dari sekarang, karena jiwa-jiwa muda kalian itu biasanya semangatnya luar biasa besarnya, effortnya kayak gitu. Oke Val, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Val ya. Dan ini ada satu info lagi buat kalian guys. Oke ya, ini adalah salah satu produk saya. Oke ya, deodoran natural dari Cossideo. Oke ya.
Ini nantinya bisa diorder lewat Shopee, officialnya Cosideo Official, maupun kalian bisa ngefollow nanti di Instagramnya Cosideo ya. Langsung chat ke nomor admin dan itu nantinya ada semuanya di situ. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Val ya. Iya, Terima kasih makasih. banyak untuk sharingnya pada pagi hari ini. Sekali lagi saya doakan semoga nantinya apapun yang kamu impikan itu bisa tercapai sesuai dengan Amin. keinginan kamu. Oke, sehat terus Val, tetap semangat ya. Terus kemudian nantinya tetap menjadi kebanggaan orang tuamu. Oke, itu aja guys. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.